kemarin sudah sampai membuat grafik dengan himpunan atau daerah penyelesaian. Itu caranya, ada cara-caranya. Yang pertama, mencari titik potong di 0, x, 0 dan 0, y. Lalu dibuat daerah penyelesaiannya dengan cara x atau tanda di depan y dikali tanda pertidaksamaan. Ingat, tanda pertidaksamaan ada 4, ada lebih besar sama dengan, kurang dari sama dengan, lebih besar dan kurang dari atau lebih kecil. Itu kalau lebih besar tandanya positif, kalau kurang dari berarti tandanya negatif dikalikan. Maka kalau hasilnya negatif, itu daerah penyelesaiannya ke atas dari garis linier. Nah, satu contoh soal positif lagi, kalau kurang dari, langsung sini aja. Untuk mencari daerah penyelesaian atau mencari daerah penyelesaian, misalnya gambarnya kita gambarkan, gambarnya sudah ada, sekarang kebalik ya, gambarnya sudah ada, dicari persamaan linearnya. Persamaan linearnya di sini misalnya kita simpan angka 4 positif. Ingat, ke atas itu vertikal y, koordinat y, dan horizontalnya adalah x. Ini di sini 2. Kita sambungkan. Nah, kalau jadi ada tanda kurang dari sama dengan dan kurang dari, itu perbedaannya di sini di gambar linearnya. Kalau gambarnya tidak terputus, maka menggunakan sama dengan. Tapi kalau tandanya terputus-putus di sini, gambar linearnya terputus-putus, itu tidak menggunakan sama dengan. Jadi perbedaannya itu ya. Kalau menggunakan sama dengan, berarti tanda ininya tidak terputus, nyambung. Nih, linear ini, garis linear. Ingat, linear itu adalah lurus. Jadi garis linear ini kalau tidak menggunakan sama dengan, berarti grafik di sininya adalah putus-putus. Itu perbedaannya. Nah, kita cari, coba di sini sudah ada grafiknya. Kalau kemarin kebalikannya, pertidaksamaannya ada, dicari grafiknya. Sekarang ini, kira-kira gimana? Ini 4-nya di sumbu y dan 2-nya di sumbu x. Cari pertidaksamaannya. Coba dicari pertidaksamaannya gimana? Ini bisa kasih keterangan terputus garis linear. Ini tidak terputus garis linear. Nah, untuk mencari pertidaksamaannya, ini ada yang sudah boleh di ini untuk pertidaksamaannya. Hasilnya berapa pertidaksamaannya? Ini kalau di sumbu y, ingat di sumbu y itu jadi kebalikannya ya. 0, x dan ini y, 0. Jadi ini diganti 4x langsungnya. Jadi 4x, kenapa x di sini? Karena sumbu y kebalikannya. Ini positif 4 ini dan positif 2. Berarti plus 2y. Kita buat sama dengan dulu. Hasil di sini adalah perkalian. 4 dikali 2, jadi 8. Bisa diperkecil lagi, 4, 2, 8, karena bisa diperkecil. Kita bagi 2 semua. Berarti hasilnya 2x tambah y sama dengan 4. Nah, karena di sini judulnya pertidaksamaan, maka sama dengan kita ganti dengan pertidaksamaan. Arahnya kemana ini? Kalau ke atas positif negatif. Kalau ke atas
atas berarti positif. Kalau ke bawah negatif. Itu artinya ke bawah dari garis linier dan ke atas dari garis linier. Ya. Ini tanda di depan Y-nya positif. Berarti tanda di depan Y-nya positif dikali ini daerah penyelesaiannya ke atas, ini himpunan penyelesaiannya ke atas. Kalau ke atas berarti yang ini, yang positif. Positif. Nah, positif dikali positif hasilnya positif. Maka kalau positif kita gunakan lebih besar sama dengan. Kenapa menggunakan sama dengan? Karena di sininya tidak terputus. Berarti 2X tambah Y lebih besar sama dengan 4. Maka ini pertidaksamaannya. Boleh ditulis dulu? Ada kelihatan di sini. Jangan disuarain, jangan pakai suara itu, kebisik masuk ke sini. Oke, kita ganti, udah ya. Kita ganti soalnya. Kita ganti soal. Ini anggap saja lurus. Ini ya, himpunan penyelesaiannya ke atas. Tentukan pertidaksamaannya. Tentukan pertidaksamaannya.
Hari ini kalau yang lainnya ngomong itu kedengarannya ya sudah boleh. Benny berapa Ben pertidaksamannya? Robi pertidaksamaan ini negatif 3, ini negatif 1. Ya kedengaran ini si Dewa ngomong kayaknya. Aduh, ini di mana ya? Halo, coba di unmute dulu si mic-nya semuanya agar bisa berinteraksi. Indira coba di unmute, lalu Shiva di unmute, Riana sama di unmute dulu, Selsa semuanya aja di unmute dulu ya biar bisa berinteraksi. Andriana, Ayi, Ayu Mutiara, Devi silahkan di unmute. Oke ya, kalau bisa kameranya juga dinyalakan, nggak apa-apa. Belum mandi pun nggak apa-apa. Rifa, dan Siti Fatima, Elsa, silahkan ya dinyalakan kameranya dan nyalakan mic-nya. Ya, berapa hasilnya? Robi berapa Robi? Pertidaksamaannya berapa? Benny, tadi Benny berapa Ben? Oh. Berapa? Pertidaksamaannya? Indira Rusak ini. berapa Ben? Dewa berapa Dew? Kalau salah nggak apa-apa ya, Bu? Ya nggak apa-apa. Min X plus min 3Y kurang dari 3. Min X Min X plus min 3Y kurang dari sama dengan 3. kurang dari sama dengan min 3. Ini bisa dikalikan positif negatif nggak? Biar positif semua. Atau X tambah 3Y kurang dari sama dengan 3 gini. Baik, ada lagi Robi berapa lo? 3X plus Y kurang dari min 3. Enggak iya sih Ada lagi?
Eriana, Ayu Mutiara, Eni, Devi. Dit, berapa Dit? Ini Adit. Ada 3 jawaban yang lain. Beni berapa Ben? Kamu Ya. Ingat ini negatif 3 itu di sumbu X ya. Lihat contoh lagi, negatif 3 itu di sumbu X bukan di sumbu Y. Berarti kalau di sumbu X kebalikannya, di depannya adalah Y. Maka di sini negatif 3Y ya. Negatif 3Y ini negatif X negatif, ini negatif, di depan Y-nya dikali ke atas, negatif dikali positif hasilnya kurang dari sama dengan, karena tidak terputus-putus, negatif 3 dikali negatif 1 hasilnya positif 3. Nih. Nah, ingat kalau pertidaksamaan dikali dan dibagi, tandanya jadi berubah arah. Jadi, kita kalikan dengan negatif ya, hasilnya 3Y ditambah X gimana? Lebih besar sama dengan min 3. Jadi ini kebalikannya kalau dikalikan dengan negatif. Atau penulisannya boleh X dulu, X tambah 3Y lebih besar sama dengan negatif 3. Jadi ini hasilnya. Ya, berarti yang Adit nih, ini tandanya yang berubah karena dikalikan dengan negatif. Dikali negatif dan dibagi negatif, tanda pertidaksamaannya jadi kebalikannya. Tadinya lebih besar jadi lebih kecil. Kita ganti lagi. Sebelum ke program linier, coba kalian cari tentukan daerah coba gambarkan. Langkah yang pertama dari sini, ini
persamaannya 3x tambah y lebih besar sama dengan 9. Boleh kita ganti yang tidak samaannya dengan sama dengan. 3x tambah y sama dengan 9. Jika x sama dengan 0, maka masuk ke sini. 3 kali 0 ditambah y sama dengan 9. Ini 0 hasilnya, maka y-nya sama dengan 9. Karena x-nya 0, y-nya 9, maka titiknya 0,9. Ini yang pertama. Yang kedua, jika y-nya sama dengan 0, masuk ke sini. 3x tambah 0 sama dengan 9. Jadi 3x sama dengan 9, x-nya sama dengan berapa? 3 ya? 9 dibagi 3. Maka x-nya 3, y-nya 0. Nah, ini dari persamaan yang pertama. Coba kalian cari dari persamaan yang kedua. Titiknya berapa? Dari persamaan yang pertama itu titiknya 0,9 dan 3,0. Cari dari persamaan yang kedua. Dari persamaan yang kedua, kalau ini nggak usah dicari karena persyaratan untuk mencari daerah penyelesaian, ya. Jadi dicari titiknya dari dua pertidaksamaan. Yang pertama ini didapat 0,9
0,9 dan 3,0. Yang kedua ini didapat berapa? 0, berapa ini? 0,4 0,4 pintar dan 8,0. 8,0. Langkah-langkahnya sama dengan pertidaksamaan yang pertama. Belum dihitung. Disamakan ya. Langkah yang kedua sama dengan pertidaksamaan yang pertama. Ini didapat dari pertidaksamaan yang pertama 0,9 dan 3,0. Yang kedua 0,4 dan 8,0. Gambarkan grafik fungsinya mencari daerah penyelesaian. Gambar grafiknya. Berarti satu koordinat kartesius ada dua garis linier. Ini sudah ya, kita ganti dengan menggambar. Jadi tadi titik-titiknya adalah dari pertidaksamaan yang pertama didapat 0,9 dan 3,0. Dari pertidaksamaan yang kedua didapat 0,4 dan 8,0. Nih. Kita buat grafiknya. Berarti Y-nya sampai 9, ke atas sampai 9, X-nya sampai 8. Kita buat, boleh dibuat langkah 2 atau satu-satu juga bisa. Ini karena tidak ada negatifnya, nempel di bawah. Nih, nempel di bawah juga tidak apa-apa. Ya. Ini selalu 0, ini X. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini dibuat koordinat kartesiusnya. 0,9 berarti di atas. Ini pasangannya 0,9 dan 3,6 berarti di sini. Kita buat garisnya dulu, pakai penggaris kalian ya biar rapi. Ini yang kedua 0,4. Ini kalau kalian menggunakan atau ada pulpen berwarna boleh ya, jadi dibedakan antara pertidaksamaan yang pertama dan yang kedua. 3 dengan 8. 0,4 dan 8,0. Ini tidak terputus-putus ya karena menggunakan sama dengan. 1, 2, 3. Coba kalian cari daerah pertidaksamaannya atau hubungan penyelesaiannya atau daerah yang diarsirnya itu ada di nomor 1, nomor 2, 3 atau 4. Nomor 2, nomor 3 atau nomor 4. Kenapa?
nomor 4, Bu. Nomor 4. Yang lain? Sini 9 dan 3 itu dari pertidaksamaan apa? 3x ya. 3x tambah y lebih besar sama dengan 9. Ini yang ini dari pertidaksamaan x tambah 2y kurang dari 8. Dari sini, ini dari yang pertama, untuk menentukan daerah penyelesaian berarti positif dikali ini lebih besar, berarti positif. Sama dengan positif, arahnya ke atas. Ke atas dari yang nomor 1. Ini positif dikali negatif, hasilnya negatif, berarti ke bawah. Kalau dari sini ke bawah, ini ke atas. Berarti ada di daerah mana? Nomor 4 ya. Udah sayang ke Kinca doang. Nah, ini mencari daerah penyelesaian dengan pertidaksamaan linear 2 variabel. Jadi tadi di soal ada keterangannya X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Nah, ini nggak usah dicari nilai X dan Y-nya karena untuk syarat ya. Syarat tidak boleh melebihi sumbu X dan tidak boleh melebihi sumbu Y. Jadi ini. Jadi kalau tidak ada ini bebas diartikulasikan. Tapi di sini kan ada batasannya. Nah, sekarang kita lanjut ke program linear. Nah, program linear ini adalah, jadi dasarnya untuk mencari program linear itu harus bisa menyelesaikan atau menggambar daerah penyelesaian yang tadi sebelumnya. Jadi nyambung. Kalau menentukan program linear itu nyambung dari sistem persamaan linear 2 variabel. Jadi ini mencari untuk menentukan itu adalah nilai maksimum atau nilai minimum.
tadi soalnya yang tadi menentukan, kalau tadi mencari daerah penyelesaian, kalau sekarang menentukan nilai maksimum, berarti menentukan fungsi objektifnya atau nilai optimumnya, maksimum dan minimum. Tapi di sini hanya menentukan nilai maksimumnya saja, minimumnya nggak usah. Langkah-langkahnya sama dengan yang tadi, mencari titik potong sumbu X. X-nya sama dengan 0, ini tadi sudah ya. Dari pertidaksamaan yang pertama didapat 0,9 dan 3,0. Terus dari pertidaksamaan yang kedua didapat 0,4 dan 8,0. Ini soalnya sama dengan yang tadi. Langkah-langkahnya sama yang ini. Langkah-langkahnya sama yang tadi. Ini didapat 0,9 dan 3,0. Yang keduanya 0,4 dan 8,0. Nih, terus digambarkan. Ini yang tadi, daerah penyelesaiannya di sini. Daerah penyelesaiannya di sini. Jadi langkah-langkahnya sama dengan mencari daerah penyelesaian. Perbedaannya ditambahkan, ada penambahan untuk mencari nilai optimumnya, yaitu ada dua cara, dengan uji garis, yang kedua dengan titik pojok. Kita coba dengan titik pojok. Ini dengan cara titik pojok. Titik pojok itu adalah, jadi kalau daerah penyelesaiannya salah, menentukan daerah optimum atau minimum maksimumnya pasti salah. Jadi kuncinya di ini, kuncinya di sini, di gambar ini. Nah, untuk menentukan titik pojok, di sini titik-titik mana yang melewati atau yang mengelilingi daerah penyelesaian. Ini daerah penyelesaiannya di sini. Berarti ada 3 titik. 1, 2, dan 3. Nah, untuk mencari yang di tengah, ini karena kalau kalian menggunakan kertas pencetak, pasti kelihatan di sini berapa. Tapi kalau tidak menggunakan kertas pencetak, tidak tahu berapa. Nah, untuk mencari ini, kita cari dulu dengan menggunakan, ini langkahnya dari pertidaksamaan kita gabungkan. Boleh menggunakan sebelum ke titik pojok ya. Sebelum ke titik pojok, kita cari dulu yang ini. Titik yang ini. Kalau ini berapa? Ini bisa dilihat yaitu 3,0. Ini 3,0. Di sini 8,0. Ini bisa dilihat. Tapi kalau di sini ini kita gunakan pertidaksamaan linear atau ini dua variabel ya, 3x tambah y sama dengan 9. Kembali lagi ke soal, x tambah 2y sama dengan 8. Untuk mencari nilai x dan y nya boleh menggunakan eliminasi, boleh juga menggunakan substitusi. Nah, jadi balik deui, kita ke sini. 3x tambah y sama dengan 9, x tambah 2y sama dengan 8. Kita hilangkan yang mana nih? Kita kali yang atas kali 1, yang bawah kali 3. Berarti kita hilangkan yang x-nya dulu. Ini hasilnya 3x tambah y sama dengan 9. Yang ini kali 3 semua. 3x tambah 6y sama dengan 24 ya. Dikurangi. Kenapa dikurangi? Karena tanda yang akan kita hilangkan sama, positif semua. Berarti dikurangi. Ini coret. Jadi sisanya 1 dikurangi 6, negatif 5y sama dengan 9 dikurangi 24. Berapa, Dit? 9 dikurangi 24. Negatif 15. Ya? Negatif 15. Maka y-nya sama dengan positif 3. Ini y-nya sudah ketemu. Nah, tinggal mencari nilai x-nya. Kita substitusikan ke persamaan yang kedua. Boleh untuk mencari nilai y, langkahnya dieliminasi. Berarti kalau menghilangkan yang y,
Yang atas dikali 2, yang bawah dikali 1 atau disubstitusikan. X tambah 2Y sama dengan 8. Y-nya sudah ketemu. 2 dikali 3 sama dengan 8. Jadi X ditambah 6 sama dengan 8. X sama dengan 8 dikurangi 6. Jadi X-nya sama dengan 2. 2,3. Ini untuk garis potong antara linear 1 dan linear kedua. Nah, ini untuk apa? Ini untuk yang di sini pertemuannya. Jadi ini udah kelihatan sekarang. Di sini adalah tadi teh 2,3. Nah, berarti untuk menentukan titik pojok sekarang sudah bisa, yaitu titik pojoknya di sini 3,0, 8,0 dan 2,3. Ada 3 titik pojok. Nanti simpan di sini. Nah, titik pojok ini kita buat tabelnya biar lebih mudah. Di sini titik itu diambil dari mana saja yang titik pojok yang tadi. Yang ini 2,3, terus 3,0 dan 8,0. Nah, ini titik pojoknya. Nah, ini kembali lagi ke soal ya, tadi ketinggalan. Tentukan nilai maksimum dari fungsi objektifnya biasanya diketahui. 5x ditambah misalnya 2y. Ini soalnya dari pertidaksamaannya ini. Jadi ini ke soal balik lagi. Nah, jadi ini untuk menentukan nilai maksimum dan minimum. Tadi yang ini soal yang ini simpan di sini. 5x tambah 2y. Nih, soal ya. Nah, biar kelihatan mana yang nilai terbesar dan mana nilai terkecil. Di sini nilainya. Ini x, y. Masukkan ke sini, boleh? Sok dihitung. Jadi 5 dikali yang kedua, yang pertama 5 dikali x-nya 2. 5 kali 2. Nih, 5 kali 2 ditambah 2 kali 3. Nah, berapa hasilnya? Jadi 16. 10 ditambah 6 berarti 16. Terus yang kedua 5 kali 3 tambah 2 kali
0, berarti 15. 5 kali 8 ditambah 2 kali 0. Berapa? 40. Nah, karena tadi yang dicari adalah nilai maksimum. Berarti maksimum itu nilai terbesar atau nilai terkecil? Terbesar. Lihat di sini, mana nilai terbesarnya? Yaitu jadi nilai maksimum sama dengan 40 dari titik berapa ini? 8,0. Jadi ini yang dinamakan dengan uji titik pojok. Tuh. Ada pertanyaan? Atau kurang jelas? Jadi untuk menentukan program linier, kalian harus menguasai dulu pertidaksamaan linier dua variabel, mencari daerah penyelesaiannya. Maaf Ibu, yang 5x plus 2y dari mana Bu? Mana? Ini? 5x plus 2y. 5x plus 2y udah. Ini tadi ketinggalan ya. Soal. Itu soal ya. Tentukan nilai maksimum dari 5x tambah 2y. Ini pertidaksamaannya. Jadi 5x ditambah 2y itu adalah soal. Fungsi objektif, menentukan fungsi objektifnya. Ya. Makasih Bu. Ya. Ada lagi? Ini sudah ditulis? Coba nanti kalian cari nilai maksimumnya ya. Ini dari Z sama dengan berarti ini fungsi objektifnya yang harus dimaksimumkan. Ini pertidaksamaannya, ini pembatasnya. Jadi langkah yang pertama cari titik potongnya dulu, 0,y dan y,0. Ini dicari, digambarkan, dicari daerah penyelesaiannya dan menggunakan titik pojok saja ya. Jadi ingat, kalau titik pojok itu tergantung kepada daerah penyelesaian. Kalau daerah penyelesaiannya salah, berarti titik pojok atau nilai maksimum dan minimumnya pasti salah. Jadi kuncinya di ini gambarnya. Ini ada ya. Kalau gambarnya salah, pasti kesananya juga salah. Ada pertanyaan lagi? Tidak Bu. Kalau nggak ada, Ibu tutup. Mudah-mudahan ilmunya manfaat.
Boleh kalian kalau belum ngerti boleh japri ibu ya, boleh. Kalau nggak ngerti nanti ku ibu coba dijelaskan lagi. Ya, mudah-mudahan paham semua dan ini bisa diselesaikan. Jangan lupa absennya. Ya, ibu tutup. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absen? Nggak bisa. Aku dipanggil. Jangan dulu keluar ya, absensi dulu. Absen dulu. Masuk ke akun Bu Desi. Tapi kemarin aku nanti pakai iya Google Drive. Mantap, mantap. Namanya kemarin tuh? Email ibu. Anu kan aya dua, anu pada bikin jeung nu aku geuningan. Nunggu Desi. Saya Desi. Campurin sih ada akuniku sama anaknya. Berarti nyata anu cepat nih. Enggak. Nunggu akuniku ya. Ih, hilap deui naon ya? Coba lihat dulu HP-nya, Dek. HP-nya mana, Dek? Atra sini, Dek. Itu pinjam dulu.